Pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli berjaya mengutip 3 mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Spanyol di kedudukan ke-13 di Litar Jerez pada Ahad. Kibar di sirkuit Jerez. Suasana di sana bukan lagi tentang evaluasi teknis mesin, melainkan tentang krisis fokus yang melanda pembalap utama mereka, Hakim Danish. Manajemen tim mulai mencium aroma kegagalan, bukan karena motor yang lambat, tapi karena pikiran sang pembalap yang sudah terdistraksi. Danish nampak tidak lagi membalap untuk dirinya sendiri atau untuk tim, melainkan membalap dengan bayang-bayang Veda Ega Pratama. Obsesi untuk membuktikan diri di depan rival regionalnya ini justru menjadi racun yang melumpuhkan potensi besarnya di kelas Moto3. Padok KTM kini berada di titik nadir kesabaran mereka. Sebelum roda motor menyentuh aspal Jerez, pengamat otomotif Malaysia sudah terlalu dini merayakan kemenangan. Mereka menciptakan ilusi bahwa start di posisi 10 adalah jaminan mutlak bagi Danish untuk menghancurkan Veda yang harus memulai dari posisi 17. Pujian yang tidak terkendali ini justru membebani mental Danish dengan ekspektasi yang tidak realistis. Ia tidak lagi membalap dengan strategi yang dingin, melainkan dengan beban untuk memuaskan ego publik yang sudah telanjur melangit. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di atas lintasan memang selalu panas, namun bagi pembalap profesional, itu seharusnya hanyalah bumbu pelengkap. Data di lintasan menunjukkan bahwa ambisi Danish sudah tidak lagi sehat. Ia seolah menempatkan Veda Ega Pratama sebagai poros utama dunianya. Setiap pergerakan Veda di papan waktu nampak lebih mengkhawatirkan bagi Danish daripada posisinya sendiri di klasemen kejuaraan dunia. Ini adalah kesalahan fatal dalam dunia Moto3. Saat fokusmu terbagi untuk memikirkan harga diri antar negara, kamu kehilangan sepersekian detik yang sangat berharga untuk mengeksekusi tikungan dengan sempurna di sirkuit Jerez. Hasil akhir di Jerez adalah sebuah tamparan keras bagi kesombongan yang sempat muncul. Hakim Danish harus menerima kenyataan pahit, merosot dari posisi start 10 hingga harus finish di posisi 13 yang sangat mengecewakan. Di sepanjang balapan, terlihat jelas bagaimana ritmenya berantakan setiap kali ia merasa posisi Veda semakin mendekat. Kesalahan elementer terus berulang, mulai dari pengereman yang tidak akurat hingga kegagalan menjaga garis balap yang efektif. Kehilangan 3 posisi dari grid awal adalah bukti nyata bahwa Danish sedang mengalami kemunduran mentalitas. Bagi tim sekelas KTM, hasil ini adalah sebuah kerugian besar yang sangat sulit untuk dimaafkan, apalagi melihat rivalnya melakukan hal yang sebaliknya. Di sisi lain paddock, Veda Ega Pratama tampil sebagai antitesis yang sangat berkelas bagi kekacauan mental Danish. Memulai balapan dari posisi 17 yang sangat sulit, Veda justru menunjukkan ketenangan luar biasa. Pemuda asal Gunung Kidul ini membuktikan bahwa ia adalah pembalap dengan visi yang sangat jernih. Veda tidak membuang energinya untuk memikirkan drama media sosial atau rivalitas buta. Fokusnya hanya satu, yaitu mengeluarkan setiap tetes tenaga dari mesin motor Honda miliknya. Hasilnya pun berbicara sangat lantang, finish di posisi 6 setelah melewati 11 pembalap. Veda menang bukan karena ia lebih beruntung, tapi karena ia memiliki kontrol diri yang jauh lebih matang daripada rivalnya dari Malaysia tersebut. Para insinyur dan teknisi Eropa di kubu KTM tidak peduli dengan siapa yang menang di Asia Tenggara. Mereka hanya peduli pada efisiensi dan perolehan poin. Kegelisahan mulai menjalar di antara para kru mekanik saat mereka melihat Danish lebih peduli pada sektor waktu milik Veda daripada mencari solusi untuk vibrasi pada motornya. Visi Danish yang dianggap terlalu kecil ini kini menjadi bahan evaluasi serius di tingkat manajemen atas. Pasca kegagalan di Jerez, manajemen Red Bull KTM langsung mengambil tindakan tegas. Sebuah sidang evaluasi khusus digelar untuk memberikan teguran keras kepada Hakim Danish. Ultimatum yang diberikan sangatlah jelas dan menohok hati. Tim memintanya untuk berhenti membuang waktu dengan memantau layar telemetri milik Veda. Baca datamu sendiri atau tinggalkan kursi ini adalah pesan tersirat yang sangat menyakitkan bagi seorang pembalap muda. Para mekanik merasa frustrasi karena sesi briefing teknis justru sering kali berubah menjadi sesi tanya jawab mengenai kecepatan Veda. Ya, Veda pun memang laju. Kelemahan utama Danish bukanlah pada mesin, melainkan pada mentalitasnya yang rapuh di bawah tekanan rivalitas. Emosi yang meledak-ledak membuat gaya balapnya menjadi sangat kasar dan tidak efisien. Ini adalah tamparan keras bagi ego Danish yang selama ini merasa dirinya sudah cukup matang.
Berbeda 180 derajat, suasana di garasi Honda Tim Asia justru terasa sangat sejuk dan profesional. Veda Ega Pratama nampak sangat asyik membedah data telemetri bersama Hiroshi Aoyama dengan fokus yang tidak tergoyahkan. Bagi Veda, musuh sesungguhnya bukanlah pembalap lain, melainkan batas kemampuannya sendiri. Ia tidak butuh validasi dari rivalitas murahan untuk merasa hebat. Pola pikir yang sangat dewasa inilah yang membuat Veda mampu menyerap setiap pelajaran teknis dengan sangat cepat. Ia memanfaatkan setiap putaran di Jerez untuk belajar, bukan untuk bersaing secara emosional. Inilah alasan mengapa grafik perkembangan Veda meroket sangat tajam, sementara rivalnya nampak terjebak dalam lingkaran setan obsesinya sendiri. Obsesi pribadi Hakim Danish pada akhirnya membawa kerugian nyata bagi investasi besar Red Bull KTM. Jutaan euro yang telah dihabiskan untuk riset aerodinamika dan pengembangan mesin, seolah terbuang percuma hanya karena pembalapnya gagal mengelola mental. Finish di posisi 13 dari start posisi 10 adalah sebuah pengkhianatan terhadap kerja keras puluhan kru mekanik yang telah mengorbankan waktu istirahat mereka. Rasa frustrasi di seluruh pedok KTM sangat beralasan, karena dalam balapan profesional, kesalahan teknis masih bisa dimaafkan, namun kegagalan mengontrol fokus mental adalah sebuah pantangan besar. Perilaku Danish ini telah menurunkan nilai investasinya di mata para petinggi pabrikan asal Austria tersebut. Ya, Veda pun memang laju. Kredibilitas Hakim Danish kini sedang berada di ujung tanduk pasca tragedi di Jerez. Gagal menunaikan janji besar kepada publik negaranya, sekaligus mendapat rapor merah dari tim internal adalah situasi yang sangat berbahaya bagi karirnya di kelas dunia. Rasa besar kepala yang sempat ia tunjukkan, kini berubah menjadi beban psikologis yang sangat menghimpit. Di ajang sekeras Moto3, satu musim yang buruk karena masalah mental bisa berarti akhir dari segalanya. Petinggi pabrikan Eropa kini mulai meragukan apakah Danish benar-benar memiliki mentalitas juara, atau hanya sekadar pembalap berbakat yang rapuh saat ditekan oleh rivalitas regional. Masa depan Danish kini sepenuhnya bergantung pada kemampuannya untuk menyingkirkan ego pribadinya. Pelajaran dari sirkuit Jerez sangatlah jelas. Balapan bukan hanya soal siapa yang paling berani menarik gas, tapi soal siapa yang paling mampu menguasai dirinya sendiri. Hakim Danish telah membayar harga yang sangat mahal untuk sebuah obsesi yang salah arah. Paddock KTM telah memberikan peringatan terakhir bahwa profesionalisme adalah harga mati jika ingin bertahan. Di sisi lain, Veda Ega Pratama telah memberikan contoh nyata bahwa kemenangan sejati datang kepada mereka yang membalap dengan kepala dingin dan kerendahan hati. Dunia balap kini menanti apakah Danish mampu bangkit dari keterpurukannya, atau justru akan terus tenggelam dalam bayang-bayang kesuksesan sang roket Indonesia. Profesionalisme sejati tidak butuh teriakan, ia hanya butuh hasil nyata di atas lintasan.